Berkaitan dengan teknologi dan perubahan sosial untuk semester 2, maka di sini akan saya selipkan materi yang berasal sebagian kecil dari kakak-kakak angkatan yang ada di semester 6 dengan mata kuliah yang sama, teknologi dan perubahan sosial. Dan ada hal yang menarik dari pemikiran Yusran dan juga Bella. Kemudian Gevaldi menambah situasi yang agak sedikit bagi saya memberikan inspirasi untuk melihat teknologi yang berkembang di luar dari kapasitasnya. Kemudian kita membahasnya teknologi merupakan super system. Dan di konten ini saya memberikan sedikit tambahan berkaitan dengan pokok bahasan kita sehubungan dengan mata kuliah teknologi dan perubahan sosial yang ada kaitannya sedikit dengan materi yang diajarkan pada kakak angkatan di semester 6. Dan materi ini dikhususkan untuk semester 2. Dan kita masih akan membicarakan super system. Dan tepatnya kita menaruh perhatian pada infrastruktur dari super system itu sendiri. Alan Samuel katanya dia sibuk KPPS tadi malam, jadi dia tidak sempat presentasi. Dan hari ini juga dia mungkin terlambat. Sebenarnya di daftar sini dia yang pertama kita akan konsultasi. Kemudian yang kedua ada Santrina, otomatis Santrina. Yang lain. Kalau sebelumnya di kelas mahasiswa semester 6, saya bersama beberapa kakak angkatan duduk untuk mendiskusikan teknologi sebagai super system dan menempatkan salah satu teknologi seperti teknologi media antara lain Facebook atau Instagram untuk dipakai menunjukkan sistem terbuka umumnya, dan contoh spesifiknya terkait masyarakat terbuka. Diskusi tersebut arahnya agar kita mengetahui bersama-sama jika konsep keterbukaan bukan hanya sekedar membicarakan globalitas atau masyarakat terbuka, bukan sekedar mengarah pada pemahaman tentang masyarakat global. Dan di semester 2 kita akan membahas tentang infrastruktur super system teknologi, dan materi ini memang dikhususkan untuk semester 2 dan hanya ada beberapa tambahan, lumayan banyak ya. Dan tambahan-tambahan itu kita akan membicarakan pemikiran-pemikiran antara lain George Soros dan Karl Popper di infrastruktur super system teknologi dalam mata kuliah teknologi dan perubahan sosial di kelas saya, Adriani Galri Adoniram Tobondo. Tapi di sini saya akan memperkenalkan McD atau McDonald. Dan mengenai McD atau McDonald ini sama dengan studi kasus yang saya sampaikan di semester 6 kakak-kakak angkatan yang baik hati, ganteng-ganteng, cantik dan sebagainya. Kita fokus mencari tahu, membuat koneksitas dari studi kasus McD atau McDonald untuk melihat lebih jelas infrastruktur super system teknologi.
Berkaitan dengan sejarah McDonald, jadi McDonald itu dari hasil penelusuran saya di Wikipedia merupakan perusahaan makanan cepat saji berasal dari Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 1940 sebagai restoran yang dioperasikan oleh Richard dan Maurice McDonald di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Dan di sini dikatakan bahwa mereka mengisi ulang bisnis mereka sebagai kios hamburger dan ayam goreng, dan kemudian mengubah perusahaan menjadi waralaba dengan logo Golden Arches. Diperkenalkan pada tahun 1953 di sebuah lokasi di Phoenix, Arizona. Pada tahun 1955, Ray Kroc, seorang pengusaha, bergabung dengan perusahaan sebagai agen waralaba dan mulai membeli rantai dari McDonald bersaudara. McDonald's memiliki kantor pusat aslinya di Oak Brook, Illinois, tetapi memindahkan kantor pusatnya ke dunianya ke Chicago pada bulan Juni 2018. Dan McDonald ini merupakan rantai restoran terbesar di dunia berdasarkan pendapatan, melayani lebih dari 69 juta pelanggan setiap hari di lebih dari 1.000 negara di 37.855 outlet pada tahun 2018. Wow. Meskipun McDonald terkenal karena hamburger, burger, keju, dan kentang gorengnya, mereka menyajikan produk ayam, sarapan, minuman ringan, milkshake, wrap, dan makanan penutup. Menanggapi perubahan selera konsumen dan reaksi negatif karena makanan mereka yang tidak sehat, perusahaan telah menambahkan menu salad, ikan, smoothie, dan buah. Pendapatan McDonald Corporation berasal dari sewa, royalti, dan biaya yang dibayarkan oleh pemegang waralaba, serta penjualan di restoran yang dioperasikan perusahaan. Dari penelusuran profil McDonald di Wikipedia, ada catatan penting untuk kita ambil di sini, yaitu waralaba. Ya, kita fokus dulu di situ. Nantilah belakangan kita baru masuk dari perkembangan McDonald. Semula hanya kios kecil dan menjadi besar. Waralaba merupakan kata kunci bagi kita untuk memahami bagaimana perkembangan bisnis restoran cepat saji seperti McDonald. Selain berkaitan dengan waralaba, ada kata kunci lain yang menjadi perhatian bagi kita, yaitu makanan cepat saji. Dan dua bagian ini sangat menarik kalau kita kaitkan. Ini loh McDonald dan seperti ini perkembangannya. Bisnis waralaba atau franchise seperti McDonald memiliki payung hukum. Misalnya berkaitan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019. Di sini disebutkan franchise atau waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Jadi, secara umum waralaba dapat dikatakan bentuk kerjasama, dan kerjasama yang dimaksudkan ialah kerjasama dalam bidang tertentu.
misalnya berkaitan dengan bisnis, entah itu sehubungan dengan produk ataupun jasa. Dan kemudian sebagai sistem kerjasama, maka ada pembagian-pembagian hasil sesuai kesepakatan antar pelaku bisnis waralaba. Bisnis atau kegiatan usaha, baik itu kegiatan usaha produk dan usaha jasa, tidak semua dinilai sebagai alat bantu pemahaman kita terhadap super system dan atau khususnya masyarakat terbuka. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diketahui pada kegiatan usaha atau bisnis untuk melihat super system itu seperti apa dan bagaimana suatu kegiatan usaha berkontribusi dalam pembentukan super system. Mengingat super system tidak hanya sekedar sistem-sistem besar, tetapi sudah seperti habit atau ibaratnya dunia kedua dari kehidupan di dunia pertama manusia. Oke, kita belum mendapatkan gambaran pastinya di YouTube, di Facebook, maksud saya di Facebook. Coba kita lihat untuk videonya. McDonald hanya sebatas sebagai infrastruktur dari super system dalam pengertian yang akan membentuk dan atau memperkuat super system dan atau khususnya infrastruktur dalam pembentukan masyarakat terbuka. Artinya ini kita coba menelusuri soal McDonald. Oke, jadi di sini teman-teman melihat ada kotak berwarna merah, dan warna merah ini merupakan super system itu sendiri. Saya coba untuk memberikan keterangan dulu. Ini bagusnya pakai yang mana ya? Sebentar. Mungkin begini, gini saja. Oh, kalau ini lain lagi. Kita coba cari yang konvensional saja, kita pakai yang seperti biasa. Jadi seperti ini yang disebut dengan super system. Jadi saya kasih gambarnya seperti ini saja. Artinya yang merah ini itu merupakan super system. Dan kita akan melihat di sisi bawahnya di sini.
Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa super system sebagai suatu habit itu dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya fokus kita saat ini membahas tentang infrastruktur dari super system itu. Dan di bagian bawah ini kita akan letakkan McDonald. Ada beberapa bagian di kiri, kanan, juga atas, yang kemudian bagian-bagian di luar dari misalnya di sini McDonald, di sini juga akan ada banyak lagi, di sini juga akan banyak sekali, kemudian di atas juga banyak sekali. Ini proses yang akan saya gambarkan di sini merupakan proses pelembagaan McDonald. Dalam pengertian kegiatan usaha, yang bergerak di bidang produk sehubungan dengan makanan cepat saji. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Kalau ada yang menganggap McDonald itu sebagai super system, ya tidak masalah, asalkan teman-teman memang mengacu dari pandangan Soros dan atau pandangan Popper. Asal teman-teman mahasiswa kuat dalam memahami dan mengemukakan kriteria dari pemikiran-pemikiran George Soros dan Popper. Nah, dalam gambar ini, super system itu ya teknologi itu sendiri, teknologi kemudian berkembang melampaui kapasitasnya sehingga dia menjadi super system. Dan McDonald dalam kapasitasnya itu bagian yang terkecil dari teknologi, tapi memiliki kontribusi dalam membentuk infrastruktur dari super system itu sendiri. Dan kita akan membahas ini. Oke, saya rasa cukup ya. Nanti kita coba mencarinya lagi.
Sistem waralaba McD memberikan margin keuntungan yang besar sehingga semua orang tertarik untuk melakukannya. Menurut Market Realis, 93% atau 35.085 restoran dari gerai McD di seluruh dunia adalah milik waralaba, sedangkan sisanya 2.770 restoran dikelola oleh McD pada tahun 2018. Sistem tersebut memberikan kemudahan serta keuntungan bagi McD. McD mendapatkan pemasukan yang stabil. McD menerapkan persyaratan yang ketat bagi orang-orang yang ingin menjadi franchise. Salah satunya, franchise harus memiliki modal senilai $500.000 Amerika Serikat. Franchise juga harus memilih 2 jenis waralaba yang diberikan seperti New Franchise Restoran untuk orang baru atau Existing Franchise Restoran bagi orang yang membeli gerai McD yang sudah ada. McD harus menghadapi berbagai masalah, salah satunya berkaitan dengan pemesanan. Seperti yang sudah disampaikan, pemesan McD dalam sehari jumlahnya tidak sedikit. Jadi, kalau langganan McD harus antri panjang untuk memesan menu makanan tertentu. McD melihat ini tidak mendukung portofolio perusahaan, dan McD akhirnya memperbaharui dirinya. McD melakukan digitalisasi dalam pelayanan di restonya seperti pelanggan tidak perlu antri ke kasir, tapi bisa langsung memesan makanan dari mejanya. Dari gambar ilustrasi di layar, pembahasan mata kuliah teknologi dan perubahan sosial kali ini membicarakan mengenai aset. Dan aset sendiri dipahami beragam. Ada yang memahami aset sebatas barang dan ada yang memahami aset sebagai sumber daya ekonomi dalam pengertian luas. Jika kita berbicara mengenai sumber daya ekonomi, maka setidaknya ada 3 bagian yang harus dipahami. Pertama, aset dalam pengertian sumber daya ekonomi menunjuk pada nilai ekonomi. Kedua, aset dalam pengertian sumber daya ekonomi menunjuk pada nilai komersial. Dan ketiga, aset dalam pengertian sumber daya ekonomi menunjuk pada nilai tukar. Saya sendiri lebih leluasa untuk memahami aset secara umum, seperti aset merupakan sumber daya ekonomi dibanding jika memahami aset sebatas barang. Infrastruktur dari supersistem suatu teknologi mencakup lingkungan aset dan tidak hanya sebatas dari sumber daya ekonomi, tapi sumber daya sosial, sumber daya budaya, dan sumber daya politik. Lingkungan aset dari sumber daya sosial terletak pada persepsi masyarakat atas brand, misalnya McDonald. Pelembagaan perilaku sosial terkait cita rasa atas berbagai menu yang disajikan.
Kerjasama yang dilakukan oleh McDonald dengan lingkungan dari tempat usahanya, marketing sosial yang dilakukan oleh McDonald, misalnya mengikut sertakan event-event nasional, hari-hari penting tertentu di masyarakat, misalnya menyangkut seluruh hal terkait lokalitas masyarakat dan sebagainya. Kita akan menambahkan yang kita sudah bahas tadi di sini. Jadi biar bagus, jadi kita akan mundurkan sedikit. Ada yang belum terambil itu nanti kita ambil sebentar. Kita lihat apakah sudah bisa masuk di. Nanti kita kembangkan ya, karena ini terlalu besar gambarnya. Saya coba untuk memperkecil. Mungkin kita tarik di sini supaya bisa masuk keterangan lainnya. Lingkungan aset dari McDonald meliputi pelanggan restoran, kemudian ada restoran atau bangunan, kemudian karyawan dan manajemen. Manajemen di sini perlu teman-teman mahasiswa tahu, misalnya berkaitan dengan susunan struktur dari organisasi McDonald. Misalnya ada direktur, ada bendahara, ada manajer operasional dan seterusnya. Kemudian ada lahan, dan yang berikut ada uang dan mitra atau franchise. Jadi franchise di sini merupakan sekelompok individu yang tertarik untuk membeli, ya, semacam membeli saham dari McDonald. Seperti itu, dapat kita katakan seperti itu. Serta hal-hal lain terkait aset dan di luar dari teknologi. Sebenarnya di sini teknologi menjadi bagian dari aset McDonald, tapi saya memisahkannya karena kapasitas dari teknologi itu sendiri sebagai super system. Jadi teknologi dikeluarkan
dan kemudian saya bedakan dari jenis-jenis aset yang dimiliki. Sehingga kita bisa memahami bagaimana teknologi itu menyerap aset-aset McDonald ke lingkungannya, kemudian menjadikan aset sebagai salah satu infrastruktur penting. Infrastruktur pembentuk super sistem dari teknologi. Kalau kita bicara manajemen aset, itu kurang lebih ada sekitar 4 bagian dari manajemen aset. Yang pertama itu manajemen aset keuangan. Ini bukan dalam pengertian finansial seperti salah satu pilar utama atau aset dari McDonald, misalnya uang dan franchise. Tapi manajemen aset keuangan di sini ada kaitannya dengan pengawasan akun investasi dan proses bagaimana melindungi nilai dari misalnya berkaitan dengan peningkatan atau stabilitas nilai komersial dan nilai ekonomi dari kegiatan usaha, misalnya berkaitan dengan McDonald. Kemudian yang berikut, manajemen aset perusahaan. Manajemen aset perusahaan melibatkan penanganan aset tetap organisasi. Ini bisa berkaitan dengan pemeliharaan dan pengoperasian. Kemudian ada manajemen aset infrastruktur. Ini misalnya berkaitan dengan pengawasan, pemeliharaan dan proses penggantian infrastruktur publik yang rusak. Contoh misalnya meja untuk pelanggan McDonald, kursi, atau mungkin ada tambahan-tambahan ornamen di restoran McDonald. Kemudian ada manajemen aset publik. Misalnya menyangkut ada kaitannya dengan aset infrastruktur, kemudian manajemen aset publik yang mengacu pada pengawasan dan juga pengelolaan lembaga publik. Bagaimana McDonald itu dinilai dapat dikatakan sudah go public atau go digital. Mungkin sudah termasuk di situ tempat parkir, tempat bermain, dan jenis-jenis manajemen aset publik lainnya. Dari manajemen aset seperti yang saya sudah sampaikan, seluruh bagian dari manajemen aset kemudian diserap oleh sumber daya Sosekbudpol, sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Ya, kalau kita bicara mengenai sumber daya ekonomi, maka hal-hal yang sudah saya sampaikan terkait kelima aset McDonald dimasukkan pada sumber daya ekonomi. Sumber daya sosial berbeda dari sumber daya ekonomi, dan saya pikir itu sudah saya sampaikan. Yang perlu saya tambahkan di sini adalah sumber daya politik. Sumber daya politik menyangkut kebijakan dan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah dan organisasi pemerintah lainnya terkait eksistensi dari McDonald, seperti pajak, pengawasan makanan dan minuman, lembaga sertifikasi layanan publik, perbankan. Selain itu, kebijakan dan peraturan yang diberlakukan McDonald kepada pelanggan dan mitra bisnis. Ini di lingkungan internal McDonald. Standar operasional pelayanan, standar operasional dan prosedur di lingkungan McDonald lainnya. Mengenai rekrutmen, sistem remunerasi atau sistem penggajian, dan kesejahteraan karyawan serta karir. Sementara sumber daya budaya menunjuk kepada kemampuan dan strategi adaptasi McDonald dengan lingkungan sekitar dari aktivitas bisnis restoran cepat saji. Meningkatnya aktivitas bisnis dari McDonald mempengaruhi peningkatan sumber daya Sosekbudpol. Contoh, kalau warung itu semakin laku, otomatis karena pelanggannya tambah banyak. Dan pertambahan pelanggan akan diikuti jumlah kebutuhan tenaga kerja di McDonald juga akan meningkat. Peningkatan-peningkatan yang saya sebutkan itu juga berpengaruh pada perubahan gaji, penyempurnaan regulasi, dan diterapkannya regulasi baru, dan macam-macam lagi. Sampai kemudian McDonald berpikir
perlu memilih atau mengadakan teknologi untuk membantu McDonald. Di sini, awal dari McDonald membangun infrastruktur dari super sistem teknologi itu. Dari sinilah McDonald memungkinkan menciptakan teknologi baru, misalnya teknologi media, teknologi analisis, teknologi produksi, teknologi pengawasan, dan teknologi layanan. Dan atau menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada, McDonald akhirnya masuk pada lingkungan dari teknologi internet untuk mengoneksikan beberapa teknologi yang dipakai, seperti teknologi media yang membantu McDonald mempromosikan bisnisnya. Mungkin perlu saya tekankan di sini, jadi mahasiswa jangan keliru memahami bahwa McDonald itu merupakan lingkungan super system. Sekali lagi, McDonald bukan super system, tetapi dia memiliki kontribusi untuk membentuk super system. Misalnya berkaitan dengan infrastruktur super system dari teknologi. Dan itu McDonald lakukan karena aktivitas atau rutinitas berkaitan dengan bisnisnya di bidang layanan makanan cepat saji.